Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kita bertemu di sesi ketiga. Nah, di sesi 3 ini kita akan bahas bahasa pemrograman Java ya. Oke. Nah, jadi pada kegiatan belajarnya ada dua. Pertama pengantar Java, yang kedua struktur dari program Java itu sendiri. Nah, untuk pengantar Java di sini, kenapa kita pilih Java gitu ya? Sebetulnya bahasa programan kan ada banyak, tapi kenapa di UT mungkin dipilih Java? Sini beberapa alasannya, karena yang pertama tren teknologi yang berkembang pada setiap tahun. Jadi Java ini cukup banyak berkembang dengan cepat, kemudian juga diminati banyak lah gitu ya, sehingga sampai saat ini sudah ada JDK 17 ya, tapi yang stabil di 16 gitu. Nah, kemudian banyak digunakan perusahaan besar. Jadi siapa yang tidak menggunakan Java gitu ya? Terutama jika untuk pembuatan aplikasi berbasis mobile gitu. Kemudian dari sisi efisiensi waktu dan biaya, nah Java juga cukup efisien. Kemudian bukan berarti bahasa program lain tidak efisien ya, tergantung. Lalu yang terakhir, yang keempat, kenapa salah satu alasannya adalah dukungan komunitas yang luas. Jadi banyak komunitas ya di dunia ini yang selalu mengembangkan Java gitu ya. Nah, di sini mulai dari sejarahnya, kalau kita lihat Java mulai berkembang di tahun 1996 sampai ya mungkin sampai modul yang dibuat sampai 2018 ya, Java SE 10. Tapi sekarang sudah ada Java SE 17 tapi yang stabil di 16 tadi seperti yang sudah saya sampaikan ya. Kemudian, nah dari sisi konsep pemrograman, konsep pemrograman untuk Java sebetulnya bisa secara terstruktur gitu ya, atau kita sebutnya prosedural. Iya. Nah, satu lagi secara OOP gitu ya. Mohon maaf, terstruktur itu struktural apa ya kalau nggak salah. Ya, struktural. Ya, OOP ini yang prosedural. Ya, gitu. Object Oriented Programming. Ini pemrograman berbasis objek gitu ya, OOP itu. Oke, kemudian kelebihannya, nah di sini kelebihan dari program Java pertama multi-platform tadi, jadi maksudnya bisa entah di desktop, di mobile gitu ya, bisa di web gitu. Kemudian dari sisi library juga dia cukup lengkap gitu ya. Kalian mau lagi mengerjakan apa, nah biasanya dia ada gitu. Lalu sintaksnya ini mendekati sintaks C++ gitu ya. Jadi mirip-mirip mendekati sintaks C++. Kalau sintaks C++ dengan C kan cuma sedikit beda ya. Jadi mungkin bagi yang dulu pernah belajar bahasa C gitu atau pernah belajar atau sudah bisa gitu ya C ataupun C++, itu saya kira tidak sulit untuk membuat nanti sintaks di Java gitu ya. Tidak sulit beradaptasi dengan sintaks di Java. Kemudian yang keempat tadi berorientasi objek. Jadi karena di sini bisa kita buat prosedural gitu ya, OOP. Nah, lalu selain kelebihan tentunya setiap produk itu ada kelemahan. Nah, di sini kelemahannya mungkin beberapa platform operating system itu tidak kompatibel ya. Si Java ini tidak kompatibel dengan beberapa platform. Kemudian dari sisi penggunaan memori dia cukup boros gitu ya. Dan yang terakhir ini mudah, salah satu kekurangannya adalah mudah didekompilasi. Jadi diacak-acak mungkin ya dikompilasi ulang gitu kan, dekompilasi itu kan berarti kompilasi ulang. Gitu. Nah di sini OOP mungkin kita sekilas akan melihat gitu ya. Nah, kenapa Java? Java di sini bahasa program berbasis OOP gitu ya. Kenapa? Alasan di sini kita nanti akan melihat bahwa adanya objek gitu ya. Adanya objek di Java, kemudian ada kelas, lalu ada inheritance. Nah, inheritance ini pewarisan bahasa Indonesianya. Nanti kaitannya mungkin kita akan lebih banyak gunakan istilah bahasa Inggris itu ya supaya lebih sesuai aja dengan bahasa programnya, jadi nggak sibuk translate itu ya. Objek,
kelas, kemudian inheritance, encapsulation ya, enkapsulasi, lalu abstraction, dan yang terakhir polimorfisme gitu. Oke, di sini yang pertama objek gitu. Nah, objek ini adalah bagian terkecil dari programan yang memiliki sifat dan karakteristik. Objek kayak benda gitu ya. Nah, benda itu pasti dia ada sifat sama karakteristik, ciri-cirinya. Misalkan kayak rumah, kayak pohon lah, misalnya pohon toge. Nah, objeknya adalah pohon toge. Dia punya sifat dan karakteristik kan. Misalnya bentuknya kecil, terus warnanya putih, yang kayak gitu ya. Nah, di sini sehingga kita bisa ambil gitu ya, analogikan dengan tadi ya, bahwa objek itu akan punya atribut atau properti yang dijadikan sebagai status ya. Nah, di sini atribut itu sendiri adalah identitas dari nilai yang dapat ditulis untuk menggambarkan objek itu sendiri. Misalnya warnanya atau apanya gitu ya. Kemudian objek mempunyai metode. Jadi selain punya atribut ya, dia objek juga punya metode. Atau di sini behavior, perilaku. Jadi fungsi yang berlaku. Nah, jadi kalau di bahasa pemrograman, metode itu di sini maksudnya adalah fungsi. Jadi ada atribut, ada metode gitu ya. Nah, contohnya di sini kita analogikan tadi ya sebagai suatu objek yang lain. Saya sepeda. Sepeda dia punya atribut gitu. Tadi atribut, coba atribut apa? Identitas ya. Perhatikan atribut ini identitas. Kalau metode apa? Fungsi yang berlaku untuk mengakses. Jadi dia itu mengakses atribut, mengakses identitas atau nilai dari si objek. Nah, jadi sepeda tadi atribut itu apa? Identitas ya. Atribut ini identitasnya si sepeda. Punya apa aja sepeda? Oh, punya pedal, punya roda gitu ya, roda gigi. Kemudian ada kecepatan, ada warna, jenis sepedanya, sepeda mini, sepeda gunung gitu ya. Lalu ada metode. Metodenya apa di sini? Misalkan pindah roda gigi, kecepatan bertambah. Jadi metode tadi kan fungsi ya, sesuatu yang berubah ketika suatu nilai dimasukkan. Itu metode. Kalau atribut ya sifatnya dia gitu ya, sifatnya dia. Nah, di sini pada OOP, objek adalah satu bundel perangkat lunak yang tidak lepas dari status dan perilaku. Statusnya disimpan dalam variabel atau si atribut tadi, sedangkan behavior tadi apa? Metode ya. Ini variabel berarti atribut. Disimpan dalam metode. Oke. Kemudian tadi objek, kita bicarakan objek, sekarang kita bicarakan kelas. Nah, kelas ini adalah atribut atau properti dan metode yang didefinisikan gitu ya. Jadi tadi misalkan sepeda. Sekarang kalau sepedanya itu dia bentuknya rodanya besar gitu ya untuk naik ke gunung, disebut sepeda gunung. Nah, itu berarti dia punya kelas. Kelasnya sepeda gunung gitu dengan ciri-ciri dan fungsi tertentu gitu ya. Ini ada sepeda bahas, sepeda tandem. Nah, itu disebutnya kelas. Jadi secara umum objeknya namanya sepeda. Nah, terus dia punya yang khusus-khusus, nah itu disebut dengan kelas. Oke. Nah, struktur pemrograman Java. Di sini pertama ada documentation dulu, dokumentasi ya. Section dokumentasi, bagian dokumentasi, kemudian bagian package, bagian import, bagian interface, kelas, kemudian method sama method definition. Oke, kemudian di dokumentasi di sini ada istilahnya kalau kita mau memberikan komentar gitu ya atau penjelasan dari kode program yang kita buat. Ya kalau kode program cuma 10 baris gitu ya, mungkin masih nggak perlu diberi penjelasan, kita masih bisa ingat gitu ya. Tapi kalau udah ribuan baris, nah ini perlu mungkin beberapa perlu kita beri komentar supaya pada saat kita melihat kembali kita langsung dapat apa ya mengenali dengan jelas gitu ya. Nah, misalkan ini. Kalau dikasih apa tuh ya slash kemudian bintang slash kemudian kalian tuliskan di titik-titik ini suatu kalimat, maka nanti komentarnya tidak akan dieksekusi oleh compiler gitu ya. Jadi dia betul-betul jadi tidak akan dibaca sebagai kode program, tapi dikenali sebagai komentar. Ya, kemudian, nah kalau begini
Jadi dia ada slash bintang-bintang, terus kalimat apa, kemudian bintang slash ya, bintang-bintang juga itu tidak. Ini kalau kalian mau buat komentar beberapa baris, bisa menggunakan perintah seperti ini. Kemudian kalau untuk satu baris saja bisa juga menggunakan double slash, slash slash ya, komen. Ini disebutnya komen juga. Kalau yang bedanya apa dengan yang pertama? Kalau yang pertama, misalkan di belakang sini ada kode program, itu berarti dia dieksekusi di belakang sini. Tapi kalau yang di dalam slash bintang, ini nggak dieksekusi gitu ya. Nggak di-compile gitu ceritanya. Oke, kemudian ada istilah package. Nah, package ini apa? Package itu cara mengelola sekelompok kelas. Jadi ada kelas-kelas, nah dikelola oleh package gitu ya. Selain kelas juga dia untuk mengelola interface atau subpackage, subpaket yang didefinisikan dengan sebuah nama. Nah, di sini ada syarat kalau kita mau membuat package. Pertama harus dideklarasikan, kemudian diberi nama juga gitu ya. Lalu kita perlu membuat struktur dan nama folder. Tentunya harus berdasarkan kemiripan dari fungsinya gitu ya. Kalau enggak nanti kita bingung. Lalu kita kompilasi kelas-kelas yang sesuai dengan nama package. Digabungkan ya. Oke, tadi kan package itu mengelola sekelompok kelas. Nah, di sini contohnya misalkan ada package namanya paket sepeda. Nah, paket sepeda ini dia punya dua kelas. Pertama, ini ya. Ini paket yang pertama. Ini paket yang kedua yang bawahnya gitu ya. Yang paket pertama namanya sepeda gunung, paket yang kedua namanya sepeda santai gitu. Ini dia buat public class. Nah, kemudian bagaimana cara kita memanggil paket dan kelas yang ada dalam paket? Nah, kita akan lihat berikutnya. Ada istilahnya import. Import di sini pernyataan yang digunakan untuk merujuk suatu metode yang ada di dalam paket. Jadi kalau di dalam paket sepeda tadi ada apa? Sepeda gunung, maka cara kita untuk memanggil sepeda gunung adalah dengan cara diimport. Nah, dengan cara diimport. Nah, caranya tinggal import apa? Sepeda gunung gitu ya. Nah, nama package-nya. Oke, lalu nah tadi ini import paket sepeda. Nah, mohon maaf import paket sepeda ya karena nama paketnya, nama paketnya. Nama package-nya namanya paket sepeda gitu ya. Di dalam paket sepeda ada sepeda gunung tadi. Nah, untuk ngambilnya ini langsung sepeda gunung.java, sepeda santai.java gitu. Kemudian ada lagi istilahnya interface. Nah, interface ini mirip dengan kelas tapi cuma memiliki konstanta statik dan metodenya abstrak. Oke, sintaksnya untuk panggil interface seperti ini, public interface, kemudian nama interface yang kita buat. Nah, di sini misalkan public interface-nya sepeda. Oke, kemudian ada sepeda gunung ya. Sepeda santai. Nah, ini apa ini tadi? Metode ya, kalau ada kurungnya biasanya metode. Coba kita lihat lagi. Oke, kelas adalah template untuk membuat objek yang mendefinisikan state dan behavior. Nah, sini tentang kelas itu pertama, kelas cuma punya akses modifier public dan default. Kayak tadi ya, public gitu ya. Nah, kelas publik harus memiliki nama file Java yang sama dengan nama kelasnya. Contoh, kalau nama kelasnya sepeda, maka nama filenya wajib dengan nama sepeda.java. Nah, ini tadi nama kelasnya sepeda gunung.java, nama kelasnya sepeda gunung, nama ini ya public class sepeda gunung. Public class sepeda gunung, nama filenya sepeda gunung.java. Kemudian satu file Java bisa memuat lebih dari satu kelas non-public dan wajib hanya memiliki satu kelas public. Oke, public class, public void gitu ya. Ini masih public. Cuma punya masing-masing satu. Kelas publik dapat dilihat oleh semua kelas. Kelas dengan akses default hanya dapat dilihat oleh kelas dalam paket yang sama. Jadi bedanya itu tadi yang publik sama yang default. Kalau yang default cuma bisa dilihat oleh kelas dalam paket yang sama dalam satu package. File Java yang tanpa kelas publik tidak memiliki batasan penamaan. Jadi tadi kalau yang
public, dia namanya harus persis sama ya, kayak gini, kelasnya sepeda gunung, maka si filenya sepeda gunung Java. Oke, seperti ini contoh public class sepeda gunung. Nah, nanti ini untuk ini sepeda gunung memerintahkan gitu ya. Ini contoh yang tadi. Oke, mungkin itu dulu. Nanti bisa dicoba-coba begitu ya. Compiler yang digunakan bebas, mau pakai IDE-nya juga bebas, mau pakai yang mana, mau Eclipse, mau yang versi online, mau yang diinstal dulu gitu. Itu saya serahkan pada kalian. Intinya dia bisa meran gitu ya, bisa meran menjalankan aplikasi yang berbasis Java. Gitu. Oke, baik, saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, di sesi 3 ini ada tugas. Nah, tugasnya tolong dikumpulkan dalam bentuk PDF ya. Kemudian usahakan tepat waktu gitu ya, tidak lewat dari batas waktu yang sudah ditentukan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.